Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Rian Amaranto, instansi SMP Negeri 11 Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, pada program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi, saya telah menyelesaikan tahapan 1 sampai 6. Sebagai bentuk syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk melaksanakan pengimbasan pada Bapak Ibu semua. Untuk itu, saya akan sampaikan dari mulai cara mendaftar, lalu materi di dalamnya, dan teknis maupun non-teknis selanjutnya. Terima kasih, selamat mengikuti. Tetap semangat walau di era pandemi. Salam semangat belajar guru. Baik Bapak Ibu, langkah awal kita membuka website di alamat ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Ini. Kemudian tekan enter, maka akan terbuka website dari Ayo Guru Belajar Kemdikbud. Langkah berikutnya, pilih seri Semangat Guru. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih selengkapnya, dan klik mulai belajar. Kemudian kita login menggunakan user dan password yang sudah kita miliki. Maka pilih salah satu menu yaitu Semangat Guru, klik selengkapnya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti tahapan berikutnya. Baik Bapak Ibu, sampai kita pada pemaparan materi apa saja yang ada di dalam program Guru Belajar ini. Mari kita simak Bapak, Ibu, dan semua praktisi pendidikan. Yang pertama, pada materi program kali ini, 1. Materi tentang resilience, tangguh dan teknologi. Materi kedua yang disampaikan oleh narasumber yang sama, Pak Adi Respati, critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi. Berikutnya materi 3 oleh Pak Edward Suhadi, ini tentang creativity, konten dan teknik penceritaan. Materi keempat disampaikan oleh presenter ternama kita, Indonesia Punya, Bapak Ibu, Indonesia Punya, Kak Vena Anissa dan Kak Vivit Kavi, tentang communication, komunikasi efektif. Materi kelima oleh Buki Setiawan, import teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Dan materi penutup oleh Bapak kita, salam hormat Bapak Dr. Iwan Syahril, tentang collaboration, kolaborasi dan dampak. Materi pertama tentang resilience, tangguh dan teknologi pada program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi.
oleh Pak Adi Respati. Resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, istilah psikologisnya melenting, ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Resilience adalah sebuah kemampuan yang bisa dilatih sehingga menjadi terampil dan menjadi refleks, Bapak Ibu. Refleks. Materi yang kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, oleh Pak Adi Respati, adalah sebuah proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Critical thinking, keputusan seorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut, menurut Parker and Moore. Materi berikutnya, Bapak Ibu, oleh Pak Edward Suhadi, konten dan teknik penceritaan. Instagramnya Bapak Ibu bisa follow @edwardsuhadi. 3 tahap membuat konten, Bapak Ibu perlu ketahui. Yang satu, membuat rencana. Kedua, mengeksekusinya. Dan yang ketiga yang agak sulit ini, memasarkan. Tahap yang pertama yaitu membuat rencana. Kita harus mengerti persis apa masalahnya. Berikutnya, mengerti persis apa solusi paling tepat. Yang ketiga, mengerti persis siapa yang diajak omong atau siapa audiensnya, siapa pemirsanya. Mengapa mengerti persis digarisbawahi, Bapak Ibu? Karena seringkali pemahaman awal kita berkabut, kurang tepat, meleset. Jadi harus kita pahami betul-betul, mengerti persis. Yang kedua, tahap mengeksekusi. Ada impact, communication, and persuasion. Impact-nya menarik nggak? Terus komunikasinya jelas nggak? Dan yang penting sekali adalah membuat peduli atau enggak konten yang kita buat, cerita yang kita buat. Itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, pada saat pemasaran, menyampaikan dengan pengantar yang tepat, menyampaikan di waktu yang tepat, bagaimana mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat konten yang kita buat atau cerita yang kita publikasikan. Berikutnya Bapak, Ibu sekalian, materi communication, komunikasi efektif, oleh Kak Vena Anissa dan Kak Vivit Kavi. Instagramnya @venaanissa dan @vivitkavi. Komunikasi efektif perlu pertukaran ide, pemikiran, dan pengetahuan dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Komunikasi dua arah, bagaimana Anda mendengarkan untuk mendapatkan makna penuh dari apa yang dikatakan dan juga membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Gaya komunikasi ada 3 Bapak Ibu, akrab, nyaman, dan hangat. Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website www.live-global.org untuk kita bisa belajar presentasi yang efektif melalui platform HP Live. Di HP Live ini Bapak Ibu juga banyak kursus menarik lainnya loh. Caranya, setelah mengunjungi HP Live, kita klik bahasa Indonesia. Yang ketiga, klik semua kursus dan klik komunikasi. Yang keempat, klik kursus presentasi yang efektif. Kelima, buatlah akun dan daftar ke kursus tersebut. 6, ikuti
kursus sampai selesai. 7. Setelah selesai unduh sertifikat sebagai bentuk reward bagi kita yang lulus. Dan yang keenam, sertifikat kursus akan terunduh otomatis. Materi berikutnya dari Pak Buki Setiawan, @buki, Instagramnya Bapak Ibu. Import teacher, penerapan kelas campuran. Maksudnya gimana ya? Yuk. Apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Bapak Ibu? 1. Kualitas pembelajaran. Bagaimana kualitas pembelajaran? Lalu ketidakpastian pandemi ini mau sampai kapan? Kan belum jelas. Lalu keragaman kondisi sekolah, kondisi intake siswanya, kondisi gurunya, dan lain sebagainya. Lalu keragaman kondisi. 1. Kepemilikan gawai. 2. Tingkat sosial ekonomi. 3. Akses internet. Mengapa perlu pembelajaran campuran Bapak Ibu? 1. Orientasinya sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, orientasi abad ke-21. Pembelajaran campuran lebih memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C kompetensi abad ke-21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration Bapak Ibu, and communication. Dan materi penutup pada program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru oleh Bapak kita, Bapak Dr. Iwan Syahril, Direktur Jenderal GTK, Kemdikbudristek. Bisa follow juga Instagramnya @dirjen.gtk. Collaboration, kolaborasi dan dampak. Mengutip dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, untuk memulai kolaborasi dan membuat dampak, saya jadi teringat akan pesan proklamator bangsa Indonesia, Bung Karno, yang pernah mengatakan bahwa bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Baik Bapak Ibu, berikutnya pendekatan berbasis kekurangan dikomparasikan dengan pendekatan berbasis aset. Yang pertama, fokus pada masalah dan isu. Berkutat pada masalah utama, bertanya, ada masalah apa atau bagaimana memperbaikinya. Berikutnya, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Mengidentifikasi kekurangan sumber daya atau kapasitas yang tersedia dan mencari bantuan dari luar. Itu pendekatan berbasis kekurangan. Bagaimana jika pendekatan berbasis aset? Yang pertama, fokus pada aset dan kekuatan. Membayangkan masa depan, bertanya apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana mengupayakan agar hasil lebih baik lagi. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Mengoptimalkan sumber daya, kekuatan aset, kapasitas, aspirasi yang tersedia. Lalu materi ini ditutup Bapak Ibu oleh kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pesan beliau maksudnya, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umum. Demikian Bapak Ibu, materi yang ada pada program ini. Demikian Bapak Ibu, pemaparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar guru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.